Review kali ini saya mau mereview sebuah monitor eksternal dari Desview. Balik nggak? Oh, enggak. Ini adalah Desview. Sebenarnya saya dikirim dua sama Desview, R5 dan R7. Saya udah pernah nge-review juga yang S5. Kalau R itu bisa touchscreen, sudah touchscreen. Kalau yang S itu belum touchscreen. S5 itu hanya 5 inch, S7 itu juga ada 7 inch. Ini R touchscreen, jadi touchscreen 7 inch, touchscreen 5 inch. Unbox. Jadi kalian kalau beli ini udah langsung dapat buku, monitor, hoodnya, kabel HDMI, kabel DC, serbet, apalagi ini untuk tatakannya, dan satu lagi adalah nih. Ini dapat ini semua. Banyak sekali dapat 128 MB memory card. Nah, ini layar yang R7 ini, R5 ini juga bisa digunakan untuk LUT. Jadi semua settingan LUT Anda bisa masukin di sini. Oke, kita lihat dulu dari dekat ya. Ini apa ini unit ini? Kalau Anda perhatikan di sini, ini tombol power, kemudian HDMI out, HDMI in, DC input, 8 volt out, handphone, ini untuk ke tripod, ini untuk memory card tadi, dan ini untuk ke tripod juga. Jadi tripodnya bisa dua, artinya bisa dua posisi. Kalian bisa begini naruhnya, bisa juga begini. Terus kabelnya ini yang DC input, bentar, ini yang HDMI. Kalian dapat HDMI-nya. Susahnya. Kayak gini. Ini kebetulan coba cocok buat Canon saya. Ya, ini cocok untuk Canon saya. Terus Anda dapat juga kabel DC. Kabel DC ini untuk baterai eksternal. Ini yang biasanya digunakan untuk eksternal baterainya kamera DSLR ataupun apapun eksternalnya ini. Ini yang ke sini. Dan ini ke baterai eksternal. Ada juga yang kalau di di kamera itu juga ada baterai eksternal. DTAP kalau nggak salah namanya ya, DTAP. Jadi ada colokannya gitu ke sini dan eksternalnya begini. Baterai eksternal yang kotak gitu sendiri, khusus gede, ya segede gini, segede monitor tapi baterai gitu. Nanti taruh di belakangnya sini, tancepin. Jadi eksternal baterai. Saya mau coba pasang gini-giniannya. Gampang banget masangnya. Ini sebenarnya juga udah mencegah supaya nggak silo, tapi ada lagi tambahan lagi nih supaya lebih nggak silo. Keren ya, asik. Ya begini, ini namanya external monitor. Jadi teman-teman, fungsinya tahu nggak buat apa external monitor? Itu fungsinya untuk menggantikan monitor yang ada di kamera, karena monitor kamera ini kecil, ini besar, ini lebih besar, dan nggak semua kamera monitornya atau ya ini nggak semua kamera monitornya bisa digini-giniin, ya kan? Nggak semuanya bisa dibalik, ngadepin ke atas, ngadepin ke bawah, nggak semuanya bisa begitu. Nah, ini adalah sebagai penggantinya. Ini bisa ditaruh di atasnya sini, menghadap ke Anda gitu, bisa ditekuk begini, bisa juga di samping menghadap ke bawah, bisa juga di mana aja, fleksibel sesuai kebutuhan Anda gitu, yang fleksibel. Sekarang kita coba nyalain. Baterainya apa ini? Oh, baterai besar. Baterai mana ya? Ini adalah baterai yang biasa saya gunakan untuk lampu. Ini penerangan. Baterai Sony NP-F970 yang ini. Ada juga yang versi tipisnya. Ini ada. Kalau ini yang 330. Jadi ini F330, ada 770, ada 970 yang paling tebel, yang paling awet. Baterainya isinya selnya banyak. Jadi lebih berat. Jadi kalau Anda pakai ini, tentunya lebih berat monitornya. Cocok nggak sih? Cocok. Cocok. Tuh langsung nyala. Langsung nyala, dipasang. Oh. Bentar, saya lepas dulu deh ininya. Nah, di sini teman-teman.
kalau Anda bisa lihat ya, saya tunjukin deh, semoga kelihatan. Ini touchscreen semua, tuh touchscreen. Jadi pengoperasiannya semua touchscreen, kayak ngoperasiin HP gitu. Asik kan? Ngeluarin menunya di double klik sekali. Nah, sekarang saya coba sambungin ke kamera. Ini agak ringan. Sebentar, saya kayak pernah lihat deh ini. Kalau tadi kan pakai ini baterai besar. Ini juga ada. Baterai kamera saya ini Canon. Loh, bisa. Ya, bisa pakai baterai kamera saya. Nyala nggak? Nyala. Enteng, ringan dong pakai baterai kamera. Wah, asik banget. Tapi jangan ini untuk kalau itu habis. Pakai yang ini aja. Saya praktekkan kepada Anda, saya pakai yang kecil. Pakai yang F3 kebalik. Masuknya ke input. Pin ke situ. Coba, ini nggak saya berhentiin, bisa nggak ya? Nggak saya uncut. Nggak kelihatan coba ya, tanpa saya matiin. Ternyata nggak bisa teman-teman, nggak bisa langsung. Jadi harus saya matiin dulu kameranya baru bisa nih. Keren kan? Saya nggak bisa lihat. Nah, monitornya di situ nggak bisa lihat nih. Gitu. Nah, jadi saya bisa taruh ini di sebelah gitu, melihat diri saya sendiri, atau di bawahnya lensa, atau di atasnya lensa, atau dimanapun. Atau saya praktekin tapi kamera saya yang ini lagi ngadat lagi. Gimana caranya? Pakai HP ya? Saya ganti pakai HP. Kalau gini saya bisa nunjukin ke teman-teman. Kalau tadi nggak bisa. Bentar. Jadi ini tadi yang unitnya ini kayak gini. Ya, ini kameranya di sini teman-teman. Gitu. Kalian sambungkan ke HDMI out dari kamera kalian, kemudian sambungin ke sini. Sambungin ke sini. Kemudian nah, dari sini tinggal dioperasikan mau gimana. Bentar, saya zoom deh. Ini saya zoom bentar. Nah, tinggal kalian operasikan. Ini kalau mau ngeluarinnya di double klik. Di sini ada exposure assist, ada zebranya mau seberapa, mau ada histogramnya mau posisi di mana, misalnya saya brightness ya, keluar di sini mau posisi di mana, di atas, di bawah, sini, sebelah kiri, sebelah apa mau di tengah, nggak bisa. Atas, kanan, kiri, atau mau dimatiin. Nah, kemudian di bawah juga ada lagi, banyak ini. Aspek rasio, tadi saya nemu aspek rasio di mana ya, display setting, pixel to pixel, anamorphic, gitu, banyak sekali teman-teman. Di sini settingannya sangat banyak. Dan untuk lebih kalian juga bisa nih, saya taruh sana deh. Deket amat. Nah, dan ini juga disertai dengan ini nih. Udah, taruh aja di atasnya sini, dilurusin gitu. Jadi begini, ini udah nggak fungsi punya saya, udah nggak bisa. Tapi ada beberapa kamera yang masih bisa. Jadi ini nyala, ini juga nyala. HDMI-nya banyak hal, banyak macamnya. Kalau ini nggak bisa kamera saya. Jadi ngevlognya begini. Ya enggak lah ya, kalau buat ngevlog nggak mungkin, nggak masuk akal banget. Malu kali dia orang bawa kayak gini kalau ngevlog. Nah, tapi juga fungsinya yang lain teman-teman bisa gunakan ini untuk diputer ke sini. Nah, gini. Nah, jadi ini sebagai pengganti layarnya. Ini yang kecil. Ini kan kecil nih, cuma sekian, diganti yang besar. Dan bisa diginiin. Jadi kalau syuting film apa segala macam kalian bisa begini. Oh iya, untuk play, nah di sini kalau di kamera Canon saya, kalau ada meter suara di sini kalau kalian lihat.
Ini audio level. Ini tidak berfungsi, tidak berfungsi. Yang berfungsi adalah audio level dari sini, dari bawaannya kameranya. Bentar, takut mati kameranya. Ternyata dari tadi ngerekam, mana panas. Nah, ini ada yang muncul di sini. Ini adalah apa yang muncul di sini biasanya. Apa yang biasanya muncul di sini? Jadi dari sini. Nah, setiap kamera akan beda-beda. Untuk kamera saya seperti ini. Bisa juga kamera lain ininya full, pluk gitu ya. Full, tampilannya full. Kalau Canon saya nggak bisa. Canon 70D saya nggak bisa seperti itu. Nah, tentunya kalian harus hati-hati juga nih. Ini tips dari saya ya. Tips dari saya. Kalian yang menggunakan gimbal-gimbal elektrik, kalau pakai ini hati-hati. Kalian bisa pasang di atasnya ini, di atasnya kamera, kemudian ini adalah gimbal elektrik kalian. Tapi dengan konsekuensi semakin tingginya seperti ini, tidak ada kanan kirinya gitu, semakin sulit titik tengahnya. Jadi nanti miring dikit dia langsung berat ke sana, miring dikit langsung berat ke sini. Dan saya lihat teman-teman juga banyak yang naruh ini pakai gimbal elektrik itu ditaruh di samping. Jadi begini, di pegangan gimbalnya. Ada ya, banyak. Ini gini, ini taruh di samping gini. Nah, misalnya gini. Nah, ini gimbalnya yang gini-gini. Wah, gimbalnya gini-gini. Nah, itu juga hati-hati karena kabelnya ini bisa memberikan hambatan terhadap motor-motor gimbal kalian. Hati-hati. Ya, hati-hati. Itu nanti panas motor gimbalnya, ujung-ujungnya motor gimbalnya rusak. Saya sudah punya pengalaman seperti itu. Kawan-kawan saya juga sudah banyak yang punya pengalaman seperti itu. Saya nggak asal ngomong. Dan sudah lama juga saya pindah ke gimbal mekanik. Pakai glide cam. Nah, kalau pakai glide cam lebih enak. Nah, kalau di glide cam saya biasanya masangnya begini. Ini monitornya, ini kameranya, dan ini diputer. Cuman ini kabel bawaannya kurang panjang. Jadi kalian kalau mau pakai seperti ini, cari kabelnya yang panjang dan bisa digulung di sini. Tinggal saya syuting begini. Nggak kelihatan ya? Nggak saya syuting di balancing dulu. Nah, saya bisa lihat yang di bawah situ. Saya bisa lihat atau diginikan juga bisa. Tergantung kebutuhan aja. Gimana? Tapi kalau sudah dipasang, ya jangan berubah-ubah lagi gitu teman-teman. Ya tergantung kebutuhan. Atau mau miring begini juga bisa. Tergantung kebutuhan. Yang penting balance. Itu aja. Kalau di glide cam tidak ada resiko apa-apa karena glide cam itu kan lebih nggak ada elektriknya, yang ada hanya mekanik aja. Dan ya itu yang saya suka sih, makanya saya sekarang sudah nggak pernah pakai elektrik, saya pakai mekanik seperti ini, lebih reasonable. Nah, kadang kalau kita nggak pakai external monitor, ini pas lagi ngambil samping gini, ini agak bingung nih, tapi kalau ada external monitor di sini, maka saya bisa lihat external monitornya dengan mudah. Saat begini pun saya bisa melihatnya dengan mudah. Gitu. Ya kebiasaan saya pakai gimbal manual. Saya pakai ini masih yang tipe lama kok. Saya masih pakai glide cam yang versi lama. Saya masih pakai yang versi XR 2000, masih yang jadul. Tapi ringan, sangat ringan. Oke, kembali lagi membahas tentang external monitor ini. Saya pindah ke sini ya. Nah, jadi teman-teman kalau pakai external monitor juga sesuaikan kebutuhan aja. Kalau memang yang saat ini yang paling praktis adalah external monitor yang touchscreen. Kalau yang bukan touchscreen itu ada di sini, saklarnya apa segala macam ada di samping, pilih kanan kiri, di atas juga ada cekleknya gitu. Dan bisa disambungkan ke video transmitter. Saya ada, tapi belum saya review juga, kayaknya belum deh. Dari Vaxis. Ini. Nah, ini video sender atau video transmitter ini gunanya untuk dari yang kan dua nih isinya, yang pemancarnya sambung ke HDMI sana, yang receivernya penerimanya disambung ke sini HDMI juga itu. Jadi tanpa kabel, kayak tadi saya pakai glide cam, saya bingung kabelnya nggak nyampe, bisa pakai ini, tapi tentunya akan jadi lebih berat semuanya. Itu kalian pertimbangan juga. Kalau ini beratnya tidak berat. Ukuran layar 5,5 inch, bukan 5 inch, sorry, 5,5 inch. Beratnya 200 gram saja, resolusinya
1080p atau 1920 kali 1080, jadi 1080p. Kontrasnya 1000 banding 1, brightness 450. Material ABS, voltase dia bisa 7 sampai 24 volt dengan power 9 watt. 1 input HDMI 1,4 dan seterusnya. HDMI input signal, HDMI output signal. Jadi input signalnya bisa hingga 4K, outputnya juga bisa 4K. Signalnya maksudnya. Keren. Ini memory cardnya. Kebalik dia nggak mau. Nah, lootnya di sini. Nah, kalian yang bergerak di bidang videografi pasti lebih tahu daripada saya lah. Gimana cara masukin lootnya ke dalam sini, ke dalam memory cardnya, terus nanti gimana memfungsikannya di sini. Karena loot itu ngerubah warna saat itu juga kalau di sini. Saat jadi live Anda akan merubah warna. Dan satu lagi, dash view ini colornya real color. Jadi nggak kalah sama iPhone saya ini. Ini kan saya pakai iPhone 12. Dia true color. Ini juga true color. Jadi untuk editing disambung ke komputer, PC, laptop apa segala macam, Anda mau style warna editing pakai ini previewnya akurat. Kadang saya juga ngedit pakai S5 yang udah lama itu, saya pakai DSV S5 karena true color. Untuk harga dan link pembelian saya taruh di deskripsi video. Dapat informasi harga, jangan nanya harga di komentar, jangan di situ, di bawah situ ya, klik aja. Itu dulu dari saya.